Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Daulay dengan NIM 21140303015. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahas makalah saya, yaitu tentang hubungan batang tubuh dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mempersingkat waktu, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 pasal ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Di samping mengandung semangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu, yang pada dasarnya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar menurut pasal-pasal yang berisi tentang: 1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah. 2. Pasal-pasal yang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik serta dipertegas oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM, ke arah mana negara, bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya. Selanjutnya, kaitan antara pembukaan dengan batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi dalam pembukaan dia jabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan, serta ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang intisarinya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. 1. Dikemukakan terlebih dahulu isi penjelasan resmi tentang pembukaan dalam garis-garis besarnya. 2. Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum yang tertulis. 3. Hukum menyelidiki hukum dasar sesuatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang saja, tetapi harus menyelidiki juga praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan undang-undang dasar itu, bagaimana terjadinya, bagaimana keterangan-keterangannya, dan dalam suasana bagaimana dibuatnya. Selanjutnya, hakikat dan kedudukan pembukaan. Dalam pembagian keempat pembukaan ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum atau record legal order, yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Syarat-syarat yang dimaksud meliputi 4 hal, yaitu: pertama, adanya kesatuan subjek atau penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, terpenuhi oleh adanya suatu pemerintahan Republik Indonesia. 2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, terpenuhi oleh adanya Pancasila. 3. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia. 4.
adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh penyebutan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang menyangkut sejak timbulnya negara sampai saat seterusnya. Selanjutnya, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Terjadinya pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan yang cukup mempunyai sifat representatif. Soekarno-Hatta yang atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masing-masing adalah ketua dan wakil ketua dari panitia itu. Jadi, pada saat panitia ini menetapkan pembukaan mempunyai kualitas sebagai pembentuk negara karena melakukan tugas itu atas kuasa dan bersama-sama membentuk negara. Dengan selesainya pembukaan dibentuk, maka berakhirlah adanya kualitas pembentuk negara dan bangsa Indonesia pada keseluruhannya adalah isi negara. Selanjutnya, pembukaan mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Hakikat dan kedudukan pembukaan dengan demikian telah memperoleh nilai kebenaran dan fundamental sehingga oleh karenanya ia hanya mempunyai satu tafsir. Tafsir yang benar yaitu bahwa dengan jalan hukum pembukaan tidak dapat diubah atau apalagi diganti oleh siapapun dan bila mana pun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Selanjutnya, kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh. Dasarnya dalam pembukaan tersebut terdapat 1. Dasar negara atau Pancasila, 2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, 3. Bentuk negara Indonesia atau Republik. Pembukaan tidak bisa diubah. Mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemen. Dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Cukup sekianlah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.